semuanya, baiklah di video kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen pemasaran. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa sih itu manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran adalah proses analisa, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar guna untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba. Setelah kita memahami pengertian manajemen pemasaran, kita akan menelusuri tentang konsep-konsep utama yang menjadi fondasi dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, konsep-konsep ini nantinya akan membantu perusahaan untuk memahami bagaimana memasarkan produk atau jasa mereka dengan cara yang paling efisien dan efektif. Yang pertama yaitu konsep produksi. Nah, konsep produksi ini fokusnya adalah efisiensi produksi dan distribusi. Artinya, konsep ini lebih menganggap konsumen lebih menyukai produk yang mudah ditemukan dan terjangkau. Oleh karena itu, perusahaan fokus pada meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi agar produk dapat diakses dengan mudah dan murah. Konsep ini cocok untuk pasar yang permintaannya lebih besar daripada penawaran. Yang kedua adalah proses konsep produk. Nah, fokus dari konsep produk ini adalah kualitas dan inovasi produk. Konsumen akan lebih memilih produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Perusahaan yang mengadopsi konsep produk ini akan fokus pada inovasi produk dan perbaikan terus-menerus untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Namun, penting untuk diingat bahwa produk yang bagus saja tidak cukup tanpa strategi pemasaran yang efektif. Konsep yang ketiga adalah konsep penjualan. Nah, fokus dari konsep penjualan ini adalah usaha penjualan dan promosi. Konsep penjualan ini mengonsumsikan bahwa konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi yang signifikan. Konsep penjualan ini sering digunakan untuk produk yang tidak dicari secara aktif oleh konsumen, seperti asuransi atau keanggotaan gym. Nah, strategi ini juga menekankan pentingnya penjualan agresif dan promosi besar-besaran. Konsep yang keempat adalah konsep pemasaran. Fokus pada konsep pemasaran ini adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep pemasaran ini berpusat pada pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memenuhi kebutuhan tersebut lebih efektif daripada pesaingnya. Perusahaan yang menerapkan konsep ini berusaha untuk mengenali target pasar mereka dengan baik dan menawarkan produk yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Yang kelima adalah konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep ini berfokus pada kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Artinya, bahwa konsep ini mengakui bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang konsumen dan masyarakat, bukan hanya kepuasan dan keuntungan langsung. Yang keenam adalah konsep pemasaran digital. Konsep ini berfokus pada penggunaan teknologi digital. Kita tahu dalam era digital ini, pemasaran digital telah menjadi komponen penting dan strategi pemasaran. Konsep ini mencakup penggunaan media sosial, SEO, email marketing, dan alat digital lainnya untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan pemasaran digital, perusahaan berharap dapat menargetkan audiens dengan lebih tepat dan mempersonalisasi komunikasi mereka untuk meningkatkan keterlibatan dan konvensi. Konsep yang ketujuh dan yang terakhir adalah konsep hubungan pelanggan. Konsep hubungan pelanggan ini fokus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Konsep ini juga menekankan pentingnya membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Perusahaan yang menerapkan konsep ini biasanya berfokus pada kepuasan pelanggan, loyalitas, dan retensi dengan memberikan layanan yang unggul dan pengalaman pelanggan yang positif. Hal ini dapat dicapai melalui program loyalitas, layanan purna jual yang baik, dan komunikasi yang efektif. Materi selanjutnya adalah orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar ini adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam strategi ini, perusahaan akan menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Perusahaan yang memiliki orientasi pasar mempertimbangkan pendapat dan kebutuhan pasar sasaran mereka sebagai komponen penting dari penelitian dan pengembangan mereka untuk produk baru.
bagaimana sih cara kerja orientir pasar? Nah, jadi orientir pasar ini kan adalah pendekatan yang berpusat pada pelanggan terhadap desain produk tersebut. Maka cara kerjanya itu adalah dengan melibatkan riset pasar yang bertujuan untuk menentukan apa yang dilihat konsumen sebagai kebutuhan langsung, perhatian utama, atau preferensi pribadi mereka dalam kategori produk tertentu atau produk yang dibuat oleh perusahaan. Nah, sedangkan perusahaan akan menggunakan analisis data tambahan untuk mengungkapkan tren dan keinginan konsumen yang tidak diungkapkan secara spesifik tadi. Nah, pengetahuan tentang tren ini idealnya dapat membantu mengembangkan produk, memenuhi atau bahkan mengantisipasi kebutuhan konsumen. Perusahaan yang beradaptasi dengan orientasi pasar ini akan memperoleh keuntungan dari keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lainnya. Jadi penting banget nih untuk orientasi pasar bagi manajer pemasaran. Apa sih tugas dan peran seorang manajer pemasaran? Nah, tugas dan seorang manajer pemasaran adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran perusahaan untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, biasanya melalui kampanye pemasaran meliputi media seperti media cetak, iklan televisi, media sosial, situs web, iklan YouTube, dan lain-lainnya. Seiring berkembangnya zaman, pemasaran berubah, sehingga seorang marketing manager juga harus up to date dengan tren kekinian. Nah, yang menjadi peran dan tugas penting dalam perusahaan untuk manajer pemasaran adalah yang pertama adalah merancang, mengelola, dan mengevaluasi kampanye pemasaran. Yang kedua yaitu merencanakan dan mengawasi berbagai aktivitas pemasaran seperti peluncuran produk, periklanan, kampanye email, acara, dan media sosial lainnya. Yang ketiga adalah berkolaborasi lintas fungsi. Yang keempat, melaporkan metrik pemasaran. Yang kelima, mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang keenam, memantau tren kekinian. Yang ketujuh, menganalisis pelanggan, pasar, pesaing, dan hubungan relasi mereka. Yang kedelapan, mengetahui bagaimana produk atau layanan yang dipromosikan membantu mengatasi masalah pelanggan. Yang kelima, melakukan riset pasar dan menciptakan pesona pembeli. Selanjutnya adalah proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi atau manajemen strategis merupakan proses pengarahan usaha perencanaan strategis dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Perencanaan pemasaran strategi adalah proses yang penting untuk menjamin kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Adapun yang menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan pemasaran strategi adalah yang pertama, mendefinisikan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan harus jelas dan menjelaskan tujuan perusahaan berbisnis. Yang kedua adalah analisis situasi. Evaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis dan pasar perusahaan. Yang ketiga, menentukan target pasar. Kita harus menentukan target pasar siapa dan minatnya bagaimana. Yang keempat adalah menyusun strategi pemasaran. Rencanakan peluang mana yang ingin dikejar terlebih dahulu. Yang kelima, menyusun rencana konten, yaitu membuat rencana konten atau konten plan pada proses pemasaran. Yang keenam, menentukan biaya pemasaran. Nah, ini diperhitungkan secara rinci dan teliti pada setiap dana yang kita miliki untuk membuat proses tersebut. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi secara rutin. Nah, perencanaan pemasaran yang tepat akan dapat membantu meningkatkan penjualan dan perkembangan bisnis. Kita telah sampai pada materi sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau SIP adalah kumpulan sumber daya, alat, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pemasaran guna mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang lebih efektif. SIP ini akan membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan konsumen, tren pasar, serta lingkungan bisnis untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Nah, apa sih fungsi dan manfaat dari sistem informasi pemasaran dalam bisnis? Nah,
Fungsi dari sistem informasi pemasaran ini adalah sebagai kerangka kerja yang akan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pemasaran yang penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam bisnis. Fungsi utama dari sistem informasi bisnis ini adalah untuk memastikan bahwa manajer dan tim pemasaran memiliki akses cepat ke data relevan yang akurat, sehingga mereka dapat merespon kebutuhan pasar secara efektif dan efisiensi. Karena kunci dari eh, sebuah sistem itu adalah informasi yang akurat. Nah, jadi sistem informasi pemasaran ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk melakukan bisnisnya. Selanjutnya adalah riset pasar. Riset pasar ini merupakan pendekatan yang objektif dan sistematis atas kelengkapan dan perkembangan informasi untuk proses pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran, atau sebagai suatu perencanaan, pengumpulan, analisa, dan pelaporan data serta temuan-temuan secara sistematis yang relevan dengan suatu situasi atau masalah pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam melakukan riset pasar, sistematis kegiatan harus direncanakan secara sistematis. Artinya, proyek penelitian harus diorganisasikan secara rencana dan secara terperinci. Kemudian objektif didasarkan atas data yang akurat. Dari landasan objektivitasnya tersebut, hasil riset akan menjadi gambaran nyata dari objek penelitian, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara akurat dan berdaya guna. Kemudian informatif, menyediakan informasi pasar dan bukan data, sehingga dari riset diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan perwujudan dari hasil penyediaan informasi yang bersumber dari riset pemasaran. Materi selanjutnya adalah lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran atau marketing environment ini terdiri dari pada aktor yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi dari penawaran sebuah perusahaan. Nah, sedangkan lingkungan pemasaran ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Dalam kelompok lingkungan pemasaran mikro ada pemasok material dan pemasok jasa, sedangkan kelompok distributor terdiri dari agen, perantara, perwakilan manufaktur, dan pihak-pihak lain yang memfasilitasi penemuan dan penjualan ke pelanggan. Yang kedua adalah lingkungan makro. Lingkungan pemasaran makro adalah lingkungan pemasaran yang lebih luas dibandingkan lingkungan pemasaran mikro. Nah, di lingkungan pemasaran makro ini meliputi lingkungan demokratif seperti lingkungan ekonomi, fisik, dan teknologi. Yang kedua adalah lingkungan politik dan hukum. Yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya. Nah, para pemasar harus memberikan perhatian penuhnya pada perubahan berbagai lingkungan seperti yang dijelaskan tadi dan membuat penyesuaian yang tepat waktu atas strategi pemasaran perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai dengan baik. Akhirnya sampailah kita pada materi pasar konsumen dan perilaku konsumen. Apa sih itu pasar konsumen? Nah, pasar konsumen ini adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Jadi untuk dikonsumsi pribadi, bukan untuk dijual kembali. Nah, sedangkan perilaku konsumen itu adalah suatu tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Kemudian apa sih faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku konsumen? Nah, menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong pada tahun 1996, keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Yang pertama itu adalah faktor budaya. Setiap masyarakat mempunyai budaya dan pengaruh budaya pada tingkah laku pembelian bervariasi amat besar. Oleh karena itu, pemasar selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk baru yang mungkin diinginkan. Sebagai contoh dari faktor budaya adalah budaya Jawa, cara berpakaian budaya Jawa dan cara berpakaian budaya Minang sangat berbeda. Mereka akan berpakaian atau membeli sesuatu sesuai dengan kebudayaan mereka masing-masing.
Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ini menyangkut peran, status, dan keluarga. Peran, status, dan keluarga juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Seseorang dari keluarga yang sederhana tidak akan membeli sesuatu berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan gengsinya. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini menyangkut umur, ekonomi, pekerjaan, dan gaya hidup. Gaya hidup seseorang juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Seseorang dengan gaya hidup yang sangat mewah akan membeli atau mengkonsumsi barang dengan sesuatu yang lebih mahal atau sesuai dengan estetikanya. Yang keempat adalah faktor psikolog. Proses dari kunci psikolog adalah gabungan proses psikologi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Artinya, psikolog seseorang juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kebutuhan atau kemampuannya dalam membeli barang atau sesuatu untuk keperluannya sendiri. Setelah membahas manajemen pemasaran, kita akan memasuki STP produk atau segmentasi, targeting, dan position produk. Di sini saya membuat sebuah contoh tentang sebuah brand yang namanya Helado Ice Cream. Secara geografis, demokratif, dan psikologi, mayoritas masyarakat Indonesia, es krim merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Di samping itu, karena Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, jadi es krim tidak mengenal cuaca atau wilayah tertentu. Nah, si Helado es krim ini adalah bisnis es krim yang memiliki produk es krim yang menargetkan segmen pasar menengah ke atas dan segmen pasar anak-anak. Untuk segmen pasar menengah, es krim ini menawarkan cita rasa coklat almond dan coklat mixed fruit. Es krim ini dijual dengan harga belasan ribu sampai puluhan ribu per bungkusnya. Desain kemasannya menggunakan kemasan yang elegan dan simpel, namun tetap menarik perhatian mata. Menggunakan iklan sebagai media promosinya. Nah, untuk segmen pasar anak-anak, Helado es krim ini memiliki lebih banyak rasa seperti rasa coklat, stroberi, blueberry, pisang, mixed berry, dan alpukat. Karena target pasarnya adalah anak-anak, es krim ini dijual dengan harga di bawah 10 ribuan yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Karena anak-anak menyukai warna yang cerah, Helado es krim ini memiliki desain kemasan yang lebih berwarna dan yang cerah yang dapat menarik perhatian anak-anak. Iklan yang digunakan akan membuat animasi dan kartun yang lucu sebagai media promosi untuk komunikasi pemasarannya. Dari contoh tersebut kita dapat mengambil sebuah keputusan dari segi segmentasi. Kalau secara demografi, maka target pasarnya adalah anak-anak dan orang dewasa. Sedangkan dari segi geografis adalah seluruh wilayah Indonesia karena tidak mengenal cuaca. Yang kedua adalah dari segi psikografis, orang tua dan anak-anak akan menyukainya karena mayoritas orang Indonesia sangat menyukai es krim. Dan untuk targetingnya adalah orang dewasa dan anak-anak. Jadi Helado es krim ini, jika segmen pasarnya adalah orang dewasa, maka mereka menawarkan harga yang belasan ribu sampai puluhan ribu per bungkusnya. Sedangkan untuk anak-anak, segmen pasar anak-anak, mereka menawarkan harga di bawah 10 ribuan supaya terjangkau oleh anak-anak. Sedangkan positioningnya adalah untuk segmen pasar dewasa, mereka hanya menawarkan 2 cita rasa, yaitu rasa coklat almond dan coklat mix, karena kebanyakan orang dewasa tidak terlalu peduli terhadap rasa. Kemudian desain mereknya juga mereka menggunakan kemasan yang lebih simpel dan elegan sebagai menarik perhatian mata dan menggunakan iklan sebagai media promosinya. Sedangkan untuk segmen anak-anak, es krim ini menawarkan banyak rasa-rasa seperti rasa buah seperti stroberi, blueberry, pisang, mixed berry, dan alpukat. Karena targetnya pasarnya anak-anak, mereka menggunakan kemasan yang lebih cerah dan lucu dan membuat animasi kartun sebagai desainnya karena anak-anak akan menyukainya.
Baik teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen pemasaran, serta contoh dari segmentasi, targeting, dan position produk. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman dan dapat membantu teman-teman semuanya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.